11 menit kita akan belajar tentang kecerdasan keuangan. Sanikmati ilmu yang saya dapatkan feeling gemial dari buku dan praktek selama 57 tahun ini. Anda akan dapatkan dalam 11 menit ini. Silahkan Anda catat, silahkan Anda ulangi, silahkan Anda praktekkan dalam kehidupan Anda. Anda akan mengalami perubahan yang dahsyat luar biasa di dunia keuangan Anda. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga Anda betul-betul mendapatkan manfaat dari video-video ini. Ingat, subscribe sehingga Anda bisa mendapatkan update rutin dari video-video saya dan tekan tombol notification yaitu tombol lonceng sehingga Anda menjadi orang yang pertama yang mendapatkan video-video tips saya. Dan bila video ini betul-betul membawa manfaat, silahkan share kepada teman-teman Anda yang sekiranya membutuhkan. Subscribe gratis. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, sebetulnya sangat sederhana. Kita harus tahu dua hal yang begitu simpelnya, yaitu apa? Pendapatan dan pengeluaran, income dan spending. Tapi sungguh sayang, ternyata banyak orang ini hanya mengetahui bahwa yang namanya income itu hanya satu, active income. Kita kerja baru mendapatkan income. Padahal income itu ada tiga. Satu, selain active income. Yang kedua adalah passive income. Yang ketiga adalah portfolio income. Apa itu? Kalau active income adalah segala income yang kita dapatkan kalau kita bekerja. Kalau kita mendapatkan income. Anda mau jadi dokter? Anda mau jadi pedagang? Anda mau jadi pegawai negeri? Anda mau jadi dukun? Selama Anda aktif dapat income, namanya active income. Kemudian yang kedua, inilah income yang paling penting dalam kehidupan kita yang harus menjadi fokus kita, yaitu namanya passive income. Kita tidur pun bisa mendapatkan income. Passive income ini dari tiga saja, yaitu apa? Satu adalah dari paper asset. Aset kertas, dari saat kita menerima dividen. Tidur pun dapat dividen. Dari kertas, deposito. Setiap bulan masih dapat bunga. Reksadana, kemudian juga surat berharga pemerintah, kemudian obligasi, kemudian masih ada lagi yang namanya royalty. Anda nulis lagu, Anda ngarang lagu, Anda nulis buku, Anda membuat film yang dimana setiap orang muter Anda masih dapatkan passive income. Itu paper asset. Yang kedua, passive income kita bisa dapatkan dari satu yang namanya property. Property kita sewakan atau kita bagi hasilkan. Sawah kita bagi hasilkan, kebun kita bagi hasilkan, yang menolak orang lain, atau kita sewa-sewakan. Itu passive income dari property. Berikutnya yang ketiga, passive income dari bisnis yang jalan tanpa kita. Misalnya, ada minimart, ada laundry, yang suka jalan tanpa kita, ada restoran, atau franchise A, franchise B, yang di mana bisa menghasilkan passive income. Tidur pun kita tetap mendapatkan income. Berikutnya portfolio income. Apa itu portfolio income? Portfolio income adalah capital gain, kenaikan dari harta kita. Misalnya Anda punya emas, tadinya beli 170 juta, sekarang 1,4 miliar. Nah, itu kan ada capital gain. Capital gain penting nggak? Semua income penting. Tapi alangkah baiknya kalau kita mendapatkan pendapatan dari capital gain ini, misalnya beli rumah 1 miliar. Setelah 10 tahun, jadi 10 miliar. Dapat capital gain, menaikkan harga portfolio income kita ini, 9 miliar. Nah, kalau bisa kita likuidasi, dalam arti kita jual dulu, kemudian kita buatkan sesuatu yang menghasilkan passive income. Properti yang disewakan, atau properti bagi hasil, atau deposito, atau saham, sehingga kita menghasilkan, atau bisnis yang menghasilkan kita, atau laundry yang menghasilkan passive income untuk diri kita. Itu yang penting. Berikutnya, sekarang ada yang namanya pengeluaran. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, ada 4 jenis pengeluaran. Yang pertama adalah pengeluaran yang namanya produktif. Yang kedua, pengeluaran yang konsumtif. Yang ketiga, pengeluaran yang tampaknya produktif ternyata konsumtif. Yang keempat, pengeluaran yang tampaknya konsumtif ternyata produktif. Kita jelaskan satu-satu. Pengeluaran yang produktif adalah semua pengeluaran yang membuat income kita, pendapatan kita naik. Active income kita naik, terus kemudian passive income kita naik, portfolio income atau yang namanya capital gain kita naik. Itu adalah pengeluaran yang produktif. Pengeluaran yang konsumtif adalah apapun pengeluaran Anda, termasuk biaya karyawan, biaya marketing, nambah mesin, beli komputer, beli mobil, yang tidak meningkatkan penghasilan Anda, bahkan mengurangi. Wah, itu kan jadi lebih bahaya gitu ya. Karyawannya nambah, penghasilannya nambah, biayanya yang nambah. Bahaya sekali. Mesin baru nambah, penisutannya nambah, keluar biaya macam-macam, tapi produktivitasnya tidak nambah. Income-nya tidak nambah. Itulah pengeluaran yang konsumtif. Pengeluaran konsumtif ada 3 macam. Satu adalah langsung hilang, langsung habis. Yaitu contohnya seperti apa? Anda makan, Anda minum, kemudian beli baju, ikut tol, ya langsung habis.
Yang kedua, passive spending. Kita tidur pun pengeluaran yang bahaya. Karena apa? Tidur pun tetap biayanya keluar. Contoh, segala macam cicilan. Cicilan properti, cicilan handphone, cicilan mobil. Ya, semua segala macam cicilan termasuk namanya passive spending. Dan nyicil, hilang semua. Biaya listrik, air telepon, internet, YouTube Premium, Spotify, Netflix, Apple, itu semuanya passive spending. Nah, kita harus hati-hati. Tapi passive spending ini bukan pengeluaran yang paling bahaya. Pengeluaran konsumtif yang paling bahaya adalah namanya invisible spending. Kita tahu-tahu miskin tanpa kita sadar. Pengeluaran yang datangnya dari penurunan nilai aset kita ini adalah yang sangat-sangat berbahaya. Apa yang paling bahaya adalah inflasi. Inflasi ini begitu berbahaya tanpa sadar daya beli kita berkurang. Anda deposito dapat bunga Cyprik, inflasinya lebih gede dari bunga depositonya. Berat, daya beli kita menurun. Kemudian berikutnya yang bahaya lagi adalah apa? Elektronik jangan dapat Anda lihat harganya turun terus. Mobil, dulu saat beli mobil Mercy S-Class, terbaru itu keren 1,850. Setelah 7 tahun, saya jual tinggal 350. Rugi 1,5 M. Hari pertama hilang. Nah itu kan tanpa sadar. Kalau Anda belinya dari passive income sih, boleh. Tapi bahaya sekali. Pengeluaran yang membuat kita harganya turun dan kita miskin tanpa kita sadar. Pengeluaran berikutnya adalah satu yang namanya terkesan produktif ternyata konsumtif. Pengeluaran yang terkesan produktif ternyata konsumtif. Ini salah satunya seperti tadi. Nambah karyawan, nambah mesin, nambah komputer, nambah kendaraan. Atau hingga biaya marketing ternyata tidak menghasilkan lebih dari biaya yang kita keluarkan. Berarti itu konsumtif. Salah satu contoh lagi. Pada waktu talk show radio, ada orang yang telepon ke saya. Patu, gimana bisa menyisihkan? Kan patutlah cari terima duit sisihkan. Harus sabar dan disiplin. Berkebutuhan kumpulkan investasi ke tempat yang aman dan menguntungkan. Gaji saya aja cuma 3,5 juta. Cicilan saya 1,6. Cicilan apa? Sepeda motor. Kata ada, sepeda motor apa? Ya, Deput sepeda motor keren gitu. Harganya berapa waktu itu? 35,5 juta. DP-nya berapa? 9,5 juta. Cicilannya berapa? 1,6. Antasan tidak sana bu. Berapa lama? 32 bulan. Langsung saya tahu. Ternyata selama 32 bulan. Dengan DP dan cicilannya, total yang dia keluar duitnya adalah 60,800,000 rupiah. Kemudian saya cek, searching, kalau sepeda motor bekas, sepeda motor yang merek tadi bekas 3 tahun, harganya berapa? Cuma 12,800. Jadi orang ini rugi 48 juta dalam waktu 3 tahun. Ini pengeluaran terkesannya produktif karena dia bilang usaha untuk kerja. Karena harga invisible spendingnya ya turun luar biasa. Nah, padahal dia bisa beli sepeda motor yang tahun 2000, tahun kuno, yang harganya cuma 2 juta, tapi orangnya sibuk beralasan. Ketika orangnya sibuk beralasan, ya saya bilang, kalau Anda minta dimaklumi, saya maklumi. Karena yang miskin Anda bukan saya. Tapi kalau Anda mau belajar, ayo belajar menyisihkan. Terima duit berapapun, sisihkan. Cari barang-barang yang produktif, jangan yang konsumtif. Kalau bisa bekas, kenapa harus beli baru? Kalau bisa beli yang murah, kenapa harus beli yang mahal? Oh, gampang rusak. Ya kalau rusaknya sedikit, sama kita tidak perlu. Untuk apa? Jadi jangan beli ya kepengen, tapi beli ya penuh. Berikutnya, pengeluaran yang kesannya konsumtif ternyata produktif. Ada 3. Satu adalah pengeluaran untuk belajar. Itu kesannya konsumtif atau kita belajar. Tapi apapun dikatakan Warren Buffett. Investasi yang paling penting adalah investasi untuk diri sendiri. Untuk meningkatkan diri sendiri. Dan meningkatkan manfaat diri sendiri. Ini Warren Buffett yang cerita. Begitu ya. Dan untuk belajar ini, menurut satu yang namanya Benjamin Franklin. Itu 1 sen ditaruh di kepala kita. Kembali jutaan kali di kantong kita. That's true. Itu penting sekali. Jadi kesannya konsumtif tapi ternyata produktif. Yang kedua, adalah bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses. Seringkali, saya ikut Rolls-Royce Club ya, untuk muda, untuk begini. Tapi sekali lagi, Anda bergaul dengan orang yang jauh lebih sukses, itu seringkali butuh biaya. Dan biaya itu kembali ke kantong Anda bisa 2 kali, ratusan kali, miliaran kali, tergantung. Nah, ternyata orang yang sukses atau orang yang kaya tentu saja ada hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif jangan diikuti. Tapi belajar mah hal-hal yang positif dari mereka, kenapa mereka bisa naik. Kalau mereka tanya dengan negatif, tak usah. Kita ikuti yang positif saja. Berikutnya yang ketiga, yaitu dengan cara amal. Yang ketiga, pengeluaran yang kesannya konsumtif ternyata produktif, yaitu adalah amal. Ada beberapa kitab suci, Anda boleh cari di kitab suci Anda, agama Anda masing-masing. Silahkan cek. Anda tidak boleh mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan ketika Anda ada. Tapi kalau ya untuk amal, agak valid pada amal dapat saya silahkan coba. Amanlah, nanti akan kembali ke tempat Anda berlipat-lipat ganda. Itu yang luar biasa, kita tidak pernah bisa outgive. Kita tidak bisa memberikan satu yang namanya lebih dari yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau dapat saya, kalau saya mau beli ginjal Anda, kira-kira harganya berapa? Kalau saya mau beli jantung Anda, dijual nggak? Otak Anda?
1 triliun? Enggak, Anda tak karunia Tuhan ini sudah unlimited nilainya gitu ya. Oh ternyata saya beli 1 triliun? Nanti tidak punya utang Pak. Ya sudah tidak apa-apa, hidup di selama saya kiri. Yang tak mau Pak, ya wis. Berarti Anda kekayaannya lebih dari 1 triliun. Nah, sekarang begini. Yaitu tentang hukum alam ciptaan Tuhan. Hukum alami dan ciptaan Tuhan tuh. Hukum fisika itu hukum alam. Hukum alam itu ciptaan Tuhan. Dikatakan oleh hukum alam atau hukum fisika bahwa P sama dengan F dibagi Pak. Apa itu? P itu sama dengan tekanan. Tekanan itu adalah gaya dibanding dengan faktor pembaginya adalah area. Kalau gayanya besar, maka tekanannya besar. Berarti kalau Anda banyak tekanan dalam kehidupan, bisa jadi Anda kebanyakan gaya. Terus kemudian kalau masa tua Anda susah, bisa jadi mukanya kebanyakan gaya. Nah, sekarang bagaimana gaya tanpa tekanan? Tadi faktor pembaginya. Tekanan itu kan gaya dibagi area. Area pembaginya besar, jadi tekanannya tidak terasa. Area pembaginya ini adalah apa? Passive income. Jadi Anda besarkan passive income Anda sampai segede gajah, Anda bergaya segede kerbau. Maka Anda hidup tanpa tekanan atau tekanannya terasa ringan. Semoga bermanfaat.